yes you did. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini kami akan meliput tentang pantai Ujung Genteng yang berada di Sukabumi. Sebelum perkenalkan, nama saya Raffi Najul Wicaksono dengan NIM akhir 064. Saya Sultan Diego Alfantri dengan NIM akhir 017. Saya Muhammad Nabi Nasrullah 126. Saya Musawir dengan NIM akhir 110. Saya Raffi Mafarbani dengan NIM akhir 065. Saya Muhammad Aris Behaki dengan NIM akhir 057. Dan saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Selamat menyaksikan liputan kami tentang Ujung Genteng. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, maka kita analisis dulu konsep apa itu blue economy. Nah, ada 2 konsep yang perlu kita pahami sekaligus konteks ekonomi yang melatar belakanginya. Yang pertama, blue economy. Blue economy adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata, transportasi laut, budidaya secara keberlanjutan. Artinya, boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dieksploitasi sampai dirusak. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 menyebutkan bahwa potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia mencapai lebih dari 1.300 miliar dolar per tahun. Sebuah angka yang sangat besar jika dikelola secara keberlanjutan. Sementara itu, Bappenas telah menyusun peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia yang menargetkan periode 2025 sampai 2029 sebagai fase pengembangan ekonomi biru yang sebagai sumber pertumbuhan baru Indonesia. Jawa Barat sendiri sangat strategis dalam peta ini. Sekitar 30% wilayah Jawa Barat adalah wilayah laut. Dan Bapeda Jawa Barat sedang mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2030. Yang kedua, coastal tourism atau wisata pesisir. Wisata pesisir adalah aktivitas pariwisata yang memanfaatkan kawasan pantai dan laut sebagai daya tarik utama, mulai dari menikmati pandangan, surfing, snorkeling, memancing, hingga wisata edukasi konservasi. Secara nasional, pada tahun 2024, sektor pariwisata kontribusi sebesar 4% terhadap PDB Indonesia, meningkatkan dari 3,9% pada tahun 2023 dengan devisa pariwisata mencapai 12,63 miliar dolar US dan melibatkan sekitar 24,5 juta tenaga kerja. Angka ini menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor dengan multiplier effect terbesar di perekonomian nasional. Dan disinilah di pantai Ujung Genteng kita akan coba melihat bagaimana prinsip-prinsip itu berjalan di tingkat destinasi wisata pesisir yang sesungguhnya. Sampah adalah ancaman nyata dan langsung bagi wilayah atau ekosistem di pesisir. Kemudian sampah juga dapat merusak biota laut. Selain merusak pemandangan, sampah dapat merusak biota laut, terumbu karang. Kemudian dari pengamatan di lapangan langsung terlihat masih banyak beberapa sampah plastik yang bereceran di area ini. Kemudian menarik untuk dicatat bahwa pada tahun 2025 berbagai komunitas dan instansi di kawasan ini bersama-sama mengadakan kegiatan bersih pantai yang melibatkan hampir 90 peserta. Sebuah sinyal bahwa kesadaran kolektif tentang kebersihan pantai mulai menguat. Kondisi kebersihan ini akan kita konfirmasi lebih lanjut melalui perspektif wisatawan.
Dan ada indikator keenam, yaitu persepsi wisatawan. Wisatawannya adalah pengguna langsung dari ekosistem pesisir ini. Penilaian mereka tentang kebersihan dan kelestarian pantai ini sangatlah penting. Karena hal ini mendorong dari kunjungan ulang dan itu berarti keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat setempat dan UMKM di sekitar. Nah, di ujung genteng ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan dari Jakarta, Bogor, Bandung, dan Banten. Berkat kombinasi pantai pasir putih sepanjang 3 km, ombak untuk surfing, kawasan konservasi, penyu, dan suasana relatif masih alami, untuk indikator ini kita akan menanyakannya ke dua narasumber selanjutnya. Indikator kedua adalah jumlah usaha lokal yang bergantung pada ekosistem yang ada di pesisir pantai ini, yaitu adalah indikator keberhasilan dari ekonomi. Salah satunya adalah jumlah usaha lokal yang berada di sekitaran daerah wisatanya. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, di ujung genteng ini sudah memiliki banyak tempat usaha, salah satunya tempat makan, penginapan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan mendukung dari sistem blue economic-nya sendiri, dan jika ekosistem yang ada di sini rusak atau pantai ini terbengkalai, maka masyarakat tidak akan menerima manfaat langsung dari tempat daerah wisata tersebut. Atau pertama adalah kualitas dari air lautnya sendiri. Nah, dari ekosistem pesisir, jika air laut yang ada di sini bersih dan terhindar dari pencemaran, maka ekosistem ini bisa dinyatakan bagus karena jika kita lihat sendiri di sini, air yang ada di ujung genteng ini memiliki kualitas yang sangat jernih, dan ini membuktikan bahwa ekosistem dari segi perikanan dan hewan laut lainnya akan terjaga dengan baik dan bersih. Selanjutnya indikator keempat yaitu adalah keberagaman hayati. Keberagaman hayati adalah suatu cerminan dari keseimbangan ekosistem. Kemudian semakin banyak flora dan fauna yang hidup di sekitar pantai, itu tandanya semakin sehat ekosistem yang di wilayah ini. Kemudian di ujung genteng ini masih bisa dilihat biota laut seperti bara, rumput laut masih terjaga di wilayah pesisir di ujung genteng ini. Kemudian di ujung genteng juga dikenal sebagai salah satu titik peneluran penyu hijau yang masih aktif di pantai Pangumbahan. Berjarak beberapa menit dari sini, dari tempat kita saat ini, terdapat konservasi penyu yang dikelola pemerintah daerah Sukabumi di bawah Kementerian Kelautan. Kemudian ini adalah contoh sempurna blue economy yang dimana konservasi menghasilkan atraksi wisata edukasi, atraksi wisata mendatangkan pendapatan, dan pendapatan membiayai konservasi. Itu adalah sebuah siklus yang saling menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Iqbal Fantri. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Satu Jakarta. Di sini saya akan mewawancari tentang pengalaman wisatawan di pantai Ujung Genteng ini. Di sini saya bersama dengan Genji. Nah, Abang baru pertama kali atau udah pernah kesini sebelumnya? Udah sering sini. Berapa kali, Bang? Hampir 9 kali. 9 kali di sini. Abang asalnya dari mana? Saya dari Depok, Citayam. Oh, dari Depok Citayam. Nah, bagaimana kesan Abang terhadap kebersihan dan kondisi pantai Ujung Genteng ini secara keseluruhan? Kalau dari kebersihan ya, lingkungan di sini lumayan bersih gitu, terjaga, dari pengunjungnya lumayan juga banyak, dan juga para wisatawan alhamdulillah nyaman sih. Nah, menurut Abang, kondisi lingkungan pantai seperti kebersihan dan kelestarian alamnya jadi salah satu pertimbangan nggak sih buat memilih destinasi tersebut? Ya, kalau dari pertimbangan ya lumayan juga gitu, dari lestarinya, suasana pantainya gitu, dari kebersihannya juga. Nah, berapa kira-kira pengeluaran yang Abang keluarkan di sini? Dari pengeluaran itu minimal hampir 300.000 gitu per hari. 300.000 per hari. Nah, itu udah buat makan sama penginapan. Nah, ada nggak sih Bang pesan atau harapan Abang buat pengelola atau wisatawan di pantai ini? Ya, dari buat pengelola pantai Ujung Genteng itu ya, tetap semangat gitu, kompak, dan juga jaga kebersihan dari pantai Ujung Genteng dan sekitarnya aja.
Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi wawancara saya bersama Bapak siapa maaf Pak? Pak Hendi ya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah untuk Bapak berjualan ini sudah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Tiap berbulan puasa. Oke. Paling lambat agak 1 bulan. 1 bulan. 4 bulan. Kan kalau masih rapi. Oh, berarti kalau Sampai hari nelayan. oh pokoknya kadang-kadang PFAD di sini kalau misalkan liburan aja gitu ya. Iya. Berarti secara nggak langsung liburan itu naikin omset PFAD ya. Jadi di sini jualan, kerja, bikin desain, Oh gitu. ya, kursi, Oh gitu. Nah, aku mau nanya Pak Dek, kalau menurut Pak Dek, misalnya jalan tadi tuh, misalnya jalan gampang dibenerin nih untuk biar akses ke sini lebih gampang, lebih mudah nih. Kira-kira bisa narik wisatawan nggak dan berpengaruh Pak Dek atau kalau wisatawannya makin lama? belum tahu soalnya. Oh, berarti harapan Pak Dek jalannya dibenerin lah ya, biar kami wisatawan lebih ramai gitu ya. Biar omset Pak Dek jadi lebih gede juga ya. Oke, siap, sekian pertanyaannya. Makasih ya Pak Dek ya. Masih banyak Pak Dek. 3. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara saya tadi adalah mungkin para pegiat UMKM berharap adanya peran pemerintah untuk memperbaiki jalan-jalan di sekitar sini agar akses ke wisata Pantai Ujung Genteng lebih mudah diakses sehingga masyarakat umum maupun masyarakat lokal bisa datang ke sini untuk berlibur sehingga otomatis berbelanja di daerah pantai ini lalu otomatis menaikkan omset mereka seperti itu. Terima kasih. Dah. Kita masuk ke indikator ketiga yaitu keberadaan aturan LAPA. Jadi terlihat di sini tadi kami sempat mengobservasi di wilayah Pantai Ujung Genteng ternyata tidak ada papan larangan maupun himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah atau merusak ekosistem laut di sini. Nah, jadi karena tidak adanya himbauan atau larangan pulang dari pengelola wisata Ujung Genteng itu yang mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang tadi sudah diserahkan lalu juga mungkin seperti tidak terkelola dengan baik untuk sampah-sampahnya. Nah, tapi ada yang menarik, pada tahun 2025 berbagai komunitas dan pelaku usaha, pemerintah desa dan instansi terkait bersama-sama melakukan kegiatan bersih pantai serta konservasi pesisir dengan melibatkan hampir 90 peserta dan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan penebaran benih lobster sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Sebuah contoh nyata kearifan lokal yang hidup. Nah, jadi mungkin karena tidak adanya pulang himbauan larangan untuk membuang sampah, jadi mungkin pemerintah dan pengelola sini cara menjaga laut ini dengan cara mengajak Terima kasih. Sekarang kita sedang berada di Pantai Ujung Genteng dan kami akan melakukan observasi dari 6 indikator. Jadi yang pertama ada kualitas air laut, lalu yang kedua jumlah usaha lokal yang bergantung pada ekosistem wisata ini, terus ketiga keberadaan aturan lokal dan kearifan lokal terkait larangan sampah, lalu yang keempat keanekaragaman hayati, yang kelima jumlah sampah, dan yang keenam sekaligus terakhir persepsi wisatawan terhadap kebersihan dan kelestarian. Ini di Pantai Ujung Genteng ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, kawasan ini memiliki aset blue ekonomi yang luar biasa.
pantai pasir putih 3 km, konservasi penyu, bertaraf internasional, perikanan tangkap yang kuat, termasuk lobster, ikan, karang, cumi, serta ekosistem yang relatif terjaga. Yang kedua adalah secara ekonomi, potensinya sangat nyata. Dengan kunjungan wisatawan yang bisa mencapai ratusan ribu orang per tahun dan pengeluaran rata-rata wisatawan pantai di Jawa Barat berkisar 300.000 hingga 1 juta rupiah per perjalanan, perputaran ekonomi langsung kawasan ini diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun, memberikan multiplier efek bagi nelayan, pedagang, pengelola homestay, dan penyedia jasa lokal. Ketiga, ada tantangan yang tidak bisa diabaikan, terutama soal aksesibilitas jalan, konsistensi pengelolaan sampah, dan penguatan tata kelola wisata agar pendapatan yang dihasilkan bisa lebih optimal pada tahun 2026. Disper Kabupaten Sukabumi sedang mendorong berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata yang melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Inilah inti dari Blue Economy, bahwa kemakmuran ekonomi dan kelestarian ekosistem adalah dua hal yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, satu bergantung pada yang lain. Laut yang sehat menghadirkan wisatawan yang datang menghidupi warga, dan dua hal yang bertentangan justru mampu menjaga lingkungan. Siklus ini hanya bisa berjalan jika kita semua pihak menjaga peran masing-masing. Ujung Genteng punya semua bahan untuk menjadi contoh nyata Blue Economic Tourism Hub di Jawa Barat Selatan. Dengan dukungan perbaikan infrastruktur, penguatan UMKM pesisir, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu contoh terbaik dari coastal tourism berbasis Blue Economic di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Dah.